Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa usalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati DKM Musalla Al-Mukhlisin, kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah taala atas karunia dari Allah taala, atas karunia kesehatan yang Allah berikan kepada kita, atas karunia nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa bertatap muka, bisa mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga selalu tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah taala, lanjutin kaji awak beliau. Minggu yang lalu awaklah membahas tentang akad wakalah ya. Sekarang awak bahas tentang akad wadiah. Kalau bahasa Indonesianya bisa dikicen akad titipan ya. Insyaallah selesai 8 poin ya. Kita lihat poin yang pertama. Judulnya adalah al-wadi'ah, yaitu titipan. Pengertiannya, memberikan harta kepada orang lain untuk dijaga fisiknya. Nah, ini dia. Apa itu hakikat dari wadiah titipan ini? Itu adalah memberikan harta kita kepada orang lain nih. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk dijaga fisiknya. Perhatikan detailnya di sini ulama, dijaga fisiknya. Bukan dijaga nilainya, tapi yang tujuan inti dari wadiah itu adalah fisiknya itu dijaga. Apa kaidah lahir di sini sehingga hukum asalnya wadiah ini nggak boleh dimanfaatkan, nggak boleh dipakai, nggak boleh dimanfaatkan. Karena mengapa? Karena tujuannya di sini apa? Fisiknya ini dijaga. Kalau hutang, apanya yang dijaga? Nilainya. Kalau wadiah yang dijaga adalah fisiknya. Yang kedua adalah kedudukannya. Kedudukannya ya. Yang pertama, dia adalah akad tidak mengikat. Kedudukan akad wadiah ini, dia adalah akad yang tidak mengikat. Apa maksudnya tidak mengikat? Boleh diambil kapanpun, boleh diserahkan kapanpun. Ini maksudnya adalah akad yang tidak mengikat. Kalau seandainya bab pembahasan kita kemarin itu berkaitan dengan ijarah, sewa menyewa, itu akadnya akad yang mengikat. Kalau kita udah 1 tahun, ya sudah, nggak boleh dikembalikan uang, nggak boleh kita minta barangnya, karena akadnya mengikat. Kalau wadiah, akadnya tidak mengikat, kapanpun boleh kita minta dan kapanpun boleh kita kembalikan. Ini hukum asalnya. Yang kedua, kedudukannya adalah akadnya adalah akad amanah. Apa artinya akad amanah? Akad amanah tersebut akad yang dibangun di atas kepercayaan. Kenapa kita memberikan harta kita kepada dia? Ya karena kita percaya
dia ini akan menjaga fisiknya. Dari akad amanah ini kita tanamkan konsep bahwasanya wadiah ini adalah akad amanah, akan lahir nanti beberapa hukum. Hukumnya. Poin yang ketiga adalah hukum menerima titipan. Apa hukumnya? Ada orang yang menitipkan barang kepada kita, apa hukumnya? Kita lihat kondisi kita ya. Kita lihat kondisi kita dan kita lihat kondisi orang yang menitipkan. Terkadang bisa jadi hukumnya wajib kita terima titipan dia. Kapan ini? Kata Syekh, yaitu dikatakan wajib apabila dikhawatirkan akan hilang barang seseorang. Khawatir barang tersebut, harta tersebut hilang, dan kita mampu untuk menjaga, maka ini hukumnya wajib. Seperti contohnya mahasiswa yang sudah habis kontrakannya, dia mau pulang, dia punya motor. Nah, di mana motornya ini dia taruh? Dan kita sanggup dan kita punya tempat untuk menjaganya. Maka di sini kita wajib menerima titipannya. Kalau seandainya khawatir, kalau nggak kita terima titipan tersebut, harta tersebut dikhawatirkan akan hilang. Catatan yang kedua, kita mampu untuk menjaganya. Ini hukumnya wajib. Yang kedua, di bawah wajib apa hukumnya? Sunnah, dianjurkan. Dianjurkan kita menerima titipan dari orang lain, yaitu kata Syekh, kalau seandainya kita mampu untuk menjaga. Ini saja. Bisa jadi orang lain ada dan kita mampu untuk menjaga, dianjurkan kita untuk menerimanya, karena ini adalah dalam rangka ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan. Allahu fi aunil abdi makana fi audi akhihi. Allah tersebut senantiasa menolong hambanya kalau hamba tersebut memberikan bantuan kepada hamba yang lain. Jelas ini adalah menerima titipan adalah bagian dari tolong menolong. Yang ketiga, makruh. Apa artinya makruh? Dibenci, nggak dianjurkan kita menerima titipan orang lain. Kapan itu? Khawatir kita nggak sanggup, kita tidak sanggup. Karena tadi apa pembahasannya tadi? Dikarenakan wadiah ini adalah menjaga fisik. Kalau seandainya kita khawatir, kita tidak sanggup, maka hukumnya makruh. Khawatir aja. Kayaknya barang antum ini terlalu besar nilainya, wah nggak sanggup ana untuk jaganya, nggak sanggup ana ini terlalu bernilai barangnya ini ya. Sedangkan tempat ana orang yang sering lalu lalang, khawatir kita, maka di sini hukumnya makruh. Derajat yang paling rendah wajib, sunnah, makruh, apa lagi? Haram. Kata Syekh Khalid mengatakan, dikatakan haram kalau seandainya dia tersebut tidak sanggup atau dia tersebut tidak amanah. Dia tahu diri ya, atau tidak sanggup, sehingganya menerima titipan tadi para hadirin dikembalikan kepada diri kita. Menerima titipan dikembalikan kepada diri kita. Kira-kira kita mampu atau tidak, kira-kira kita adalah orang yang amanah atau tidak. Kita terkadang orang tersebut dia pelupa terhadap barang, maka dia dikatakan tadi apa? Dikembalikan kepada dirinya. Kalau seandainya dia pelupa barang orang berharga, maka dia bisa jadi dijatuhkan kepada hukum yang haram untuk menerima titipan. Yang keempat,
Poinnya adalah tempat meletakkan titipan. Di mana tempatnya? Kaidahnya tadi apa wadi'ah? Tujuannya menjaga fisik barang. Di mana barangnya? Kata para ulama, apakah wajib di kantong? Apakah wajib di garasi? Dikembalikan kepada jenis harta. Dikembalikan kepada jenis harta sesuai dengan adat urf. Taib. Kalau ada titipan kuali di mana letakkan? Ya di dapur. Kalau ada titipan emas, di mana kita taruh urfnya? Lemari. Uang di mana urfnya? Di perangkas. Motor di mana urfnya? Di garasi ya. Kemudian sapi, nah di kandangnya. Jangan diletakkan di bagasi. Jadi di mana tempat meletakkan titipan? Dikembalikan kepada jenis hartanya dan berdasarkan urf. Nanti kita akan ketahui kaidahnya ini dan nanti berkaitan dengan pembahasan yang selanjutnya. Syekh mengatakan tentang berkaitan dengan makanul hifzi, yalzamul muda' hifzuha fi hirzi mithliha. Wajib bagi orang yang dititipi dia menjaga barang tersebut sesuai dengan jenis harta dan dikembalikan kepada adat istiadatnya. Kemudian pembahasan yang kelima, banyak poinnya. Oh, sini. Memanfaatkan. Ini mungkin sering kita lakukan ya. Barang titipan tadi kita pakai. Gimana hukumnya? Memanfaatkan barang titipan atau memakai? Ditaruh titip uang 100.000, kemudian uang ini dibelikan sate. Hukum asalnya ya, amanah atau tidak ini hukum asalnya? Ini fungsi kita mengetahui takrif. Apa fungsi dari wadi'ah? Dijaga fisik, bukan dijaga nilai. Sehingganya memanfaatkan atau memakai barang titipan hukum asalnya tidak diperbolehkan. Hukum asalnya tidak diperbolehkan karena ini adalah bagian dari khianat. Hukum asalnya tidak dibolehkan. Ambil kaidah. Hukum asalnya tidak dibolehkan. Kalau seandainya diizinkan, apakah boleh? Jawabannya boleh. Diizinkan ya, maka boleh. Akan tetapi mengakibatkan terjadinya perubahan akad. Yang tadi akadnya akad wadi'ah, kalau sudah diberikan izin untuk memakai bukan wadi'ah lagi namanya. Maka kita lihat, jika itu uang, maka dia tersebut adalah menjadi akad hutang piutang. Catatannya ya, diizinkan. Dari mana kita tahu dapat izin? Secara lisan kita. Itu yang pertama. Orang mengizinkan itu setelah kita minta izin secara lisan, yang pertama. Yang kedua, bisa diketahui izin secara lisan ya, secara adat istiadat urf. Kalau kita berikan harta kita ini kepada orang lain, pasti dia memakai. Apa contohnya? Kita titipkan harta kita, pasti harta kita tersebut akan diputar.
Nggak akan mungkin harta kita tersebut ditaruh di tempat khusus. Oh, ini harta fulan, ini harta fulan, ini harta fulan. Apa contohnya? Ah, itu dia. Dah ada jawabannya ya. Ya, berarti dapat diketahui akad kita sama orang tersebut adalah akad hutang piutang. Kenapa? Karena uang yang kita serahkan itu disimpan atau diputar, dipakai kan? Bukan akad wadiah lagi namanya. Namanya akad apa? Akad hutang piutang. Akan berakibat kalau ada hadiah dari orang tersebut untuk nasabahnya, maka ini adalah bagian dari riba. Hati-hati. Nah, itu dia. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan berkaitan dengan masalah uang ini ya, beliau memberikan beberapa kaidah. La yahillu lahu ay yatasarrafa fiha bi syai'in. Hukum asalnya berkaitan uang atau yang lain tidak boleh dimanfaatkan. Ini khusus uang atau yang lain. Yang kedua, kata beliau, fala yahillu lahu ay yudkhilaha fi sunduqil ma'rad. Tidak boleh dicampur dengan harta kita. Nah, ini dia, ini kata beliau. Karena mengapa para hadirin? Kembalikan kepada pengertian ta'rif. Fisiknya. Jadi kalau uang kan susah kita membedakan fisiknya ya? Maka hukum asalnya kalau uang tidak boleh dimanfaatkan dan tidak boleh dicampurkan dengan harta kita. Tidak boleh dicampurkan dengan harta kita, dikembalikan sekali lagi ini. Dijaga fisiknya. Hukum asalnya fisik uang yang kita ana berikan ke antum, antum memberikan sesuai yang apa ana berikan, itu hukum asalnya. Kata beliau lanjutannya, fa in fa'ala dzalika fa huwa kha'in. Kalau seandainya dia memanfaatkan, kalau seandainya dia mempercampur adukkan, fa huwa kha'in, kata Syekh Ibnu Utsaimin, maka dia adalah khianat. Besar juga permasalahannya ya. Ya. Konsekuensi dari sebuah akad. Konsekuensi dari sebuah akad itu para hadirin ada. Apa konsekuensi dari wadiah tadi? Dijaga fisiknya, bukan dijaga nilainya. Kemudian beliau melanjutkan, idza kana yasyuqqu alaihi, kalau seandainya nggak mungkin untuk dipisahkan, kan susah kita ya. Misalkan ini uang orang, ini uang kita. Terkadang di jalan aja, tolong simpanin uangnya 100.000 ya, masukin aja ke dalam ini. Nanti dibelikan sate, nanti dibelikan bakso. Nah, ini kata beliau, fa idza kana yasyuqqu alaih, kalau itu susah untuk dilakukan, maka kata beliau, maka solusinya di, maka minta izin lah, enggak apa-apa ya anda campurkan uang antum dengan uang anda nanti. Disebutkan karena judulnya apa tadi? Izinkan. Nanti antum akhi tolong anda nitip uang 100.000 ya, tapi nggak apa-apa ya, nanti kecampur uang anda sama uang antum. Oh nggak masalah, yang penting anda nilainya aja. Nah, maka dibolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau, atau jadikan ini akad hutang piutang. Jadikan ini akad hutang piutang. Oleh karenanya para hadirin, kita sebagai bendahara dimanapun, kembalikan ke kaidah ini. Dimanapun kita statusnya bendahara, dimanapun, yang penting bendahara yang berkaitan dengan uang lah ya. Bendahara di kelas, umumkan terlebih dahulu. Kesini juga perginya, sanggup nggak kita? Kan di sini apa? Hukum menerima titipan kita bendahara di kelas, dikembalikan di perusahaan dan yang lain di sini. Kalau seandainya bisa jadi kepada haram dan yang lain. Dan kalau seandainya itu masalah uang, kenapa ditekankan dengan uang? Karena uang ini susah untuk membedakan fisik. Kalau motor ya gampang, ini motor anak, ini motor antum, itu kan jelas kan? Ini mobil anak, ini mobil antum, jelas. Tapi kalau uang ini adalah susah, maka harus dibikin akad yang transparan. Gak apa-apa ya nanti bercampur uang antum semua dengan uang anak. Oh ya gak apa-apa.
nggak apa-apa yang nanti anak pakai, ya nggak apa. Tapi resikonya para hadirin, kalau seandainya sudah ada izin, akad itu berubah, bukan akad wadiah lagi, tapi menjadi akad hutang piutang. Dengan catatan harus minta izin, harus diinformasikan. Kalau seandainya nggak diinformasikan, itu kata Syekh Ibnu Utsaimin itu khianat, naudzubillah. Naudzubillah. Jadi solusinya agar kita bisa memanfaatkan itu adalah minta izin terlebih dahulu. Konsekuensinya nanti kita lihat. Kalau seandainya itu adalah hutang piutang, hilang uang tersebut ya sudah wajib mengembalikan. Mau dia nggak sengaja, mau dia kebakaran, ya udah. Contohnya, Anda memberikan pinjaman ke antum, kemudian dibegal antum di tengah jalan, antum wajib mengembalikan uang kepada Anda. Kenapa? Karena judulnya akan hutang piutang. Tapi kalau seandainya titip ya uang 100.000, ternyata dipalak sama orang di luar. Pak Ustadz, Anda dipalak tadi ya sudah, antum nggak punya kewajiban untuk menggantinya. Jadi banyak ya turunan-turunannya ini. Kalau seandainya diizinkan berubah menjadi akad hutang piutang dan kemudian berkaitan dengan wajib apa tidak mengganti kalau terjadi kerusakan. Itu ya. Jadi sekali lagi para hadirin, status orang pemegang uang bersama ini adalah kalau dia manfaatkan tanpa sepengetahuan, sekali lagi hukumnya khianat. Agar keluar dari bab khianat, maka konfirmasikanlah terlebih dahulu. Itu kalau uang ya. Kalau seandainya bukan uang, kata Syekh Khalid mengatakan, wa tanqalibul wadi'atu ila kauniha 'ariyah, berubah menjadi akad ariyah. Ariyah insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Apa itu ariyah? Menyerahkan barang kepada orang lain untuk dimanfaatkan. Menyerahkan barang kepada lain untuk dimanfaatkan. Ini namanya ariyah para hadirin. Antum menyerahkan spidol kepada anak untuk anak pakai, namanya ariyah. Iya, ariyah ya. Jadi berubah, diizinkan, boleh. Kalau itu uang berubah menjadi akad hutang piutang. Dengan demikian, Syekh Khalid mengatakan lanjutannya, kalau seandainya itu uang itu dimanfaatkan oleh orang lain, itu sama dengan akad hutang piutang. Berarti hadiah dari suatu lembaga keuangan yang mana uang kita dipakai, kemudian dia memberikan cindera mata kepada kita, maka ini hukumnya tidak dibolehkan. Karena mengapa? Karena uang kita dia pakai, dikelola uang kita. Apakah dia sudah minta izin kepada kita? Tidak. Dari mana diketahui ini? Dari adat istiadat, urf. Kita yakin nggak kalau memberikan uang kepada dia pasti uang kita ini akan dikelola? Iya, pasti akan diputar. Maka ini namanya izin secara adat istiadat. Jadi sekali lagi, hukum asal memanfaatkan wadiah tidak dibolehkan. Boleh kita manfaatkan kalau seandainya sudah ada izin. Kalau seandainya itu sifatnya uang, itu berubah menjadi akad hutang piutang. Kalau seandainya itu bukan uang, itu berubah menjadi akad ariyah, yaitu memberikan barang untuk dimanfaatkan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, poin yang keenam adalah berkaitan dengan masalah upah. Boleh nggak orang yang menerima titipan untuk dijaga fisiknya meminta upah? Hukum asalnya tidak diperbolehkan karena dia akad amanah. Hukum asalnya ya, hukum asalnya tidak diperbolehkan minta upah
hukum asalnya tidak boleh meminta upah di akhir akad karena ini adalah akad amanah. Kapan itu diperbolehkan? Di awal akad. Diketahui di awal akad ini akan menarik biaya, maka ini boleh. Tapi ternyata di akhir aja kita kena cas saja, maka ini kembali kepada akad amanah. Sehingga dengan demikian biaya parkir masuk, parkiran masuk bagian dari wadiah. Jasa titip, jasa titip kan? Titip yang menggunakan upah di awal akad. Syekh Fauzan mengatakan, idza kana bainaka wa bainahu ittifaqun. Udah ada kesepakatan dari awal ya. An yahfazuha bil ujrah, kalau seandainya dia meminta ujrah di awal akad, maka ini hukumnya boleh. Ternyata di akhir akad, maksudnya di akhir ya. Mana HP anak yang kemarin? Nah pulang kampung kemarin? Oh enggak. Anak HP ini seminggu sama anak enggak akan anak berikan ke antum kalau antum memberikan uang 30.000 kepada no. Di mana aja datang uang 30.000 kayak gini? Kita enggak membuat akad di awal. Kalau seandainya ingin mendapatkan ujrah, ingin mendapatkan upah, bikinlah akad dari awal. Maka ini dibolehkan. Poin yang selanjutnya adalah berkaitan dengan masalah sengketa. Sengketa antara siapa? Antara yang punya barang dan yang menjaga barang. Sengketa dia bisa jadi dalam dua bentuk. Sengketa yang pertama dalam hal sengketa dalam sudah dikembalikan atau belum. Sengketa yang kedua dalam masalah klaim rusak. Sengketa yang akan mungkin terjadi antara orang yang punya barang dengan orang yang menjaganya adalah bisa jadi dalam pembahasan sudah dikembalikan atau belum. Yang kedua adalah dalam masalah klaim barang tersebut rusak. Kita lihat, kalau seandainya pemilik barang mengatakan barang belum antum kembalikan, yang menerima, yang menjaga sudah mengatakan kan sudah anak kembalikan 2 hari yang lalu, enggak ada sama anak. Terjadi perselisihan atau masalah klaimnya rusak. Ini barang ini rusak, ini ketika anak titipkan kepada antum. Sebelum anak titipkan barang ini bersih, nggak ada lecet dan yang lain. Sekarang rusak. Khilafnya dalam masalah klaim rusak. Perkataan siapa yang didahulukan? Yang didahulukan adalah perkataan ini dengan catatan ya, sengketa ini nggak ada data ya, tidak ada data. Maka yang dikedepankan adalah perkataan yang menjaga tambah sumpah. Nah, perkataan yang menjaga ditambah sumpah. Sumpah kecuali yang punya barang ada bukti. Nah, ketika terjadi masalah klaim kayak gini, inilah fungsinya kita mengetahui akannya akad amanah. Orang yang kita berikan barang tadi adalah orang yang kita amanahi. Ketika terjadi sengketa,
maka perkataan dia didahului dan ditambah dia telah bersumpah, wallahi sudah ana kembalikan. Bisa perkataan dia ini tertolak kalau seandainya ada bukti dari pemilik barang. Ada bukti dari pemilik barang. Contohnya, barang ini hilang, rusak atau hilang. Dia mengatakan hilang ini ya udah karena takdir Allah. Iya kan? Sudah anda taruh di bagasi, sudah anda kunci stangnya, kuncinya udah disimpan. Si pemilik barang dia nggak punya data. Si pemilik barang dia nggak punya data, maka yang dimenangkan adalah perkataan yang menjaga barang, meskipun sama hukum Allah. Allah kan tahu segalanya ya. Dia tersebut berdusta. Meskipun secara hukum Allah dia tersebut berdusta, tapi manusia kan nggak tahu hakikat yang sebenarnya. Kecuali dia punya bukti pemilik barang ini. Antum punya CCTV nggak di rumah? Oh iya, nah punya. Nah coba cek. Tadi dia mengatakan motor tersebut udah ditaruh di garasi. Dicek di CCTV nggak ada. Motor tuh di luar dekat jalan. Sekarang bukti di tangan siapa ini? Bukti di tangan pemilik barang. Nggak dianggap perkataan dia meskipun dia bersumpah. Nggak dianggap perkataan dia meskipun dia bersumpah. Oleh karenanya para hadirin, ketika terjadi khilaf yang kayak gini, kita harus mengetahui akadnya itu akad apa? Amanah atau tidak. Jadi kalau seandainya kita punya dititipkan barang atau menitipkan barang, yaitu kita harus punya buktinya. Beda sama apa kemarin? Beda sama akad sewa menyewa. Kalau terjadi khilaf, perkataan siapa yang didahulukan, masih ingat? Nah ya, perkataan yang punya barang yang didahulukan. Karena mengapa? Karena di sini wadiah ini manfaatnya manfaat sama orang yang menitip, yang menerima, yang menjaga, atau sama orang yang menitipkan. Manfaat yang akan didapatkan untuk siapa? Nah, untuk orang yang menitipkan. Kalau seandainya itu manfaat itu untuk orang yang menitipkan, perkataan orang yang menjaga didahulukan dan sumpah selama tidak ada dalil. Kalau bab ijarah kemarin, barang tersebut manfaatnya kembali untuk siapa? Yang menyewa. Kalau itu manfaatnya adalah untuk menyewa, maka dia harus punya bukti telah mengembalikan. Harus ada bukti di sini. Jadi kalau kita menyewa, para hadirin, kalau terjadi khilaf dan kita sudah mengetahui hukum fikihnya, bisa jadi kan manusia lupa ya. Dalam hal-hal terlebih dalam barang-barang elektronik. Kalau rumah kan jelas nih tuh rumah untuk membeda saja. Tapi kalau HP, kamera kita sewa, bisa jadi terjadi khilaf. Mana bukti? Bukti kita harus mendatangkan kita sebagai orang yang menyewa. Beda sama ini. Jadi sengketa ya. Kemudian poin yang ke-8 adalah berkaitan dengan dhaman, ganti. Jadi apakah lahir lagi dari pembahasan akad amanah? Jadi udah berapa fungsi dari akad amanah kita ketahui? Masalah sengketa, masalah pemakaian, masalah ganti. Jadi kalau kita keinginkan masalah pemakaian, masalah apa lagi? Sengketa, masalah ganti. Type terakhir, poin yang 8 karena udah azan ya. Hah? Azan di mana? Azan Jakarta. Jadi fungsi amanah udah berapa kita? Itunya masalah pemakaian, masalah sengketa, masalah ganti. Kita lihat kapan yang menjaga barang itu mengganti dan kapan tidak mengganti. Kata para ulama ada dua.
melakukan yang tidak boleh, maka ganti. Melakukan yang tidak boleh untuk dilakukan, maka dia mengganti. Baik. Dia memakai tanpa izin, boleh apa tidak ini? Tidak. Apabila dia lakukan, hilang barang tersebut, maka dia mengganti, yaitu melakukan yang tidak boleh. Contohnya ini masalah tadi ya, pemakaian contohnya. Melakukan yang tidak dibolehkan lagi. Contoh yang kedua, mengalihkan titipan tanpa uzur. Mengalihkan titipan tanpa uzur tidak boleh. Ana dititip, antum menitipkan kepada ana, kemudian ana titipkan kepada yang lain. Itu namanya mengalihkan titipan. Apa dasarnya? Udah kan ana nggak mau aja. Repot tuh ternyata untuk ngelola barang orang lain, dah pindahin. Maka di sini apa, kalau seandainya rusak di tangan orang yang ana titipkan lagi, yang menanggung siapa? Yang nanggung ana. Jadi kita nggak boleh untuk mengalihkan titipan kecuali setelah pemilik barang tahu. Kecuali setelah pemilik barang tahu, itu yang pertama. Kalau seandainya itu yang pertama ya, pemilik barang tahu, dan yang kedua kita mengalihkan titipan tersebut dikarenakan ada uzur, maka juga boleh. Kita mau safar nih, para hadirin, kita mau safar, nggak di hukum asalnya kita nggak boleh membawa barang orang lain, karena safar tersebut adalah rawan pemalak, rawan dipalak ya, safar tersebut. Maka orangnya pun juga safar, maka boleh kita alihkan kepada orang yang bisa kita amanahi. Intinya mengalihkan titipan tanpa uzur. Kalau seandainya rusak, maka dia mengganti. Yang selanjutnya, melakukan yang tidak boleh, mengganti. Kemudian meninggalkan yang wajib. Juga ganti. Maka ini sebenarnya orang pemilik barang kan nggak tahu ya, kita meninggalkan yang wajib atau enggak. Tapi ini adalah bentuk amanah kita yang akan dilihat oleh Allah Ta'ala. Tadi apa? Tujuannya menjaga fisik. Di mana tempatnya? Dikembalikan kepada jenis harta wajib. Kita wajib menjaga barang tersebut sesuai dengan jenis hartanya. Kalau enggak kita lakukan, kemudian rusak, maka kita mengganti. Contohnya, emas di mana disimpan? Di kamar berangkas ya. Kita taruh aja tadi di dapur. Nantilah dia taruh aja dulu di dapur dengan rencana mau mindahin, ternyata qadarullah lupa kita. Hilang emasnya. Mengganti kenapa? Meninggalkan yang wajib. Emas tersebut disimpan di lemari, bukan di dapur. Maka ini mengganti dia. Contoh yang lain, uang, HP, laptop, kemudian orang nitipkan laptop kepada kita, lupa kita taruh di garasi, ya nantilah saya masukin motor dulu. Ternyata laptopnya lupa dibawa, keesokan harinya hilang. Mengganti apa tidak ini? Mengganti, karena dia meninggalkan yang wajib. Kalau seandainya dia telah mengerjakan yang wajib sesuai dengan jenis barang, atau dia tidak melakukannya, qadarullah hilang dan yang lain, maka dia tidak mengganti. Jadi tidak mengganti. Kapan itu? Mengerjakan yang wajib. Seperti emas tadi ditaruh di mana? Di berangkas, qadarullah gempa, udah nggak ketemu, hilang.
Maka apakah dia mengganti di sini? Tidak menggantikan apa? Karena dia telah melakukan yang wajib atau tidak melakukan yang diboleh, maka ini juga tidak mengganti. Paham kita ya masalah akad amanah, tentang pemakaian, tentang sengketa, tentang masalah mengganti. Poin yang selanjutnya kita lihat. Poin yang selanjutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Insyaallah sudah selesai ini ya. Ini intinya. Ada berapa poin pembahasan kita? 8. Masalah pengertian, masalah kedudukan, masalah hukum menerima, masalah tempat, masalah memanfaatkan, masalah upah, masalah sengketa, masalah ganti. Ada 8 poin. Insyaallah dipahami ya. Karena apa? Karena kita akan menerima titipan dan kita akan menitipkan, maka dipahami yang intinya ini para hadirin. Semoga bisa dipahami dan dimasukkan ke dalam amalan kebaikan kita. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.